sepatu basket termurahnya Nike. Oke juga ya, yang seri ketiganya ini. We'll see. Halo abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fatty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue mau initial review sepatu basket termurahnya Nike. Ini adalah Nike Fly Dot by Mid 3. Masih nggak habis pikir kenapa harus ada dotnya di situ. Kenapa nggak Fly by Mid aja? Kenapa Fly Dot by Mid? Why? Oke, tapi secara siluet sih menurut gue yang seri ketiga ini improve sih ya, improve, lebih enak dilihat. Gue tuh pertama kali nge-review Fly Dot by Mid yang pertama itu bentuknya aneh banget gitu. Terus yang kedua ya mulai oke lah desainnya. Nah yang ketiga ini menurut gue menarik sih, menarik, lebih simple dan lebih ya kelihatan nggak terlalu murahan aja, lebih oke lah. Dari segi harga ada kenaikan sedikit. Kalau seri yang sebelumnya tuh Nike Fly Dot by Mid 1 dan 2 itu harganya 799.000, maka di Fly Dot by Mid 3 ini harganya jadi 819.000, jadi ada kenaikan Rp20.000. Saat ini ada 3 colorway total pada saat video ini dibuat ya. Ada yang warna putih ini, kemudian ada yang triple black, dan ada yang sekarang bilangnya bukan bread. Jadi warnanya udah bukan bread lagi, merahnya mereka ganti kayak ke pink-pinkan gitu, jadi merah yang semi-semi pink gitu. Gue nggak tahu kenapa mereka melakukan itu, mungkin karena bosan dikatain bread lagi, jadi akhirnya merahnya diganti agak ke pink-pinkan. Tapi tetap aja, paduannya tetap hitam merah. Buat abas kalian yang tertarik buat ngekop sepatu ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi. Abas kalian akan diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher Asupan Basket pada saat akan checkout supaya abas kalian dapat promo free ongkir up to Rp50.000. By the way, buat yang belum pernah nonton review gue terhadap Nike Fly Dot by Mid ini, baik yang pertama maupun kedua, Nike Fly Dot by Mid ini adalah sepatu yang paling sering gue sebut-sebut di berbagai video review gue sebagai acuan, sebagai sepatu yang terburuk dari Nike. Tapi kayaknya di seri ketiga ini ada improvement. Gue denger sih dari banyak orang ini sekarang Nike Fly Dot by Mid 3 ini jadi lebih baik daripada seri-seri sebelumnya. Tapi akan gue buktikan sendiri. Terus ada material sama fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu Nike Fly Dot by Mid 3 ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber. Traction pattern-nya kayak wavy gitu, gelombang. Terdiri dari beberapa traction pattern malah. Jadi ada yang garis-garis juga, kayak garis-garis vertikal dan horizontal gitu. Ada yang semi-semi circular juga, ada pivot point di situ. Dan kalau gua dorong-dorong, traction pattern-nya ya cukup keras lah. Tipikal sepatu-sepatu Nike Fly Dot by Mid kayaknya emang ditujukan khusus untuk penggunaan outdoor. Tapi ini baru ngelihat outsole-nya aja gue langsung berasa memang ada peningkatan sih. Di outsole-nya sekarang udah ada flex groove-nya. Sesuatu yang nggak gue temukan di Nike Fly Dot by Mid seri-seri sebelumnya. Terus ada pivot point segala. Jadi kayak lebih serius lah dibikin outsole-nya. Kemudian lanjut ke midsole. Midsole-nya ini mengingatkan gue sama Nike Renew. Tapi gue cari informasinya, Nike tidak menyebutkan ini sebagai Nike Renew sih. Mereka cuma bilang, apa ya kemarin gue baca, kayak responsive foam gitu deh. Mungkin ya, ini merupakan Phylon midsole, tapi kemudian dikasih pola menyerupai Nike Renew, supaya mungkin lebih gampang kompres gitu. Jadi Phylon midsole-nya jadi berasa lebih empuk dan lebih responsif kali ya. Dan kalau gue pencet-pencet sih ini midsole-nya oke sih. Lebih empuk daripada Nike Fly Dot by Mid yang seri-seri sebelumnya. Kemudian untuk upper materialnya 80% sih ini pakai bahan mesh, dan meshnya ya nothing special lah, berasa cheap, berasa murahan. Dan bahan meshnya ini berasa lentur banget. Gue nggak tahu apakah akan memberikan support dengan kelenturan yang kayak begini. Tapi sih ini bukan bahan mesh yang paling tipis yang pernah gue pegang sih.
ada sepatu-sepatu basket dengan bahan mesh yang lebih tipis lagi dari ini dan lebih lentur. Tapi untungnya di sini gue lihat dilengkapi dengan penggunaan fuse overlay di bagian toe, kemudian ada penggunaan bahan synthetic leather di bagian lateralnya, terus ada kayak titik-titik bola-bola hitam gitu. Ini sih semacam ya bisa dibilang fuse overlay juga. Gue nggak tahu apakah cuma dot-dot begini bakalan ikut memberikan efek ke support nanti. Ada fuse overlay lagi di sekitaran punch hole untuk memberikan ya extra durability lah ke punch hole-nya. Kemudian di sekitaran bagian heel itu udah menggunakan bahan synthetic leather, udah bukan mesh lagi. Bagus juga sih, jadinya memberikan extra support untuk sekitaran heel, jadi tidak cuma mengandalkan internal TPU heel counter di bagian belakang. By the way, TPU heel counternya Nike udah nggak usah dibahas lah ya. Gue sih nggak pernah menemukan masalah sama heel counternya Nike. Untuk bagian lidah, mereka memberikan bahan open shell mesh yang bolongannya lebih besar-besar lagi sehingga memberikan sirkulasi udara yang lebih baik. Kemudian untuk padding lidahnya agak tipis sih ya. Agak tipis sih ini. Kemudian di bagian depan padding lidah itu ada penggunaan material kain gitu dan ada sablonan logo Nike. Untuk padded collarnya termasuk pelit alias nggak tebel, nggak padat juga. Ini tipis banget sih nih padded collarnya. Ini kalau abas kalian salah pilih size nih, kalau kegedean aja udah pasti heel slip nih dengan padded collar yang segini tipis. Insole-nya seperti biasa untuk sepatu-sepatu basket budgetnya Nike cuma dikasih Ortholite insole yang tipis gitu, yang murahan banget deh kelihatan. Tidak akan memberikan extra padding apa-apa di insole dan sama sekali tidak ada branding logo Nike, bener-bener insole polos aja udah. Terakhir untuk detail-detail pemanisnya itu ada logo Nike di bagian pivot point, di bagian outsole-nya. Kemudian ada logo Nike lagi kecil di samping di overlap outsole, terus ada logo Nike besar. Thanks God ini di bordir. Gila, kalau mainan sablonan semua sih jelek banget ya, kelihatan murahan banget. Terus di bagian samping dalam juga ada logo Nike kecil lagi di bordir lagi. Dan terakhir di bagian heelnya itu ada bordiran tulisan Nike, plus ada bolongan-bolongan sirkulasi udara juga. Ya, segitu aja sih ya. Sekian initial review gue untuk sepatu basket Nike Fly.by-Mid3 ini. Kalau dari segi siluet, jujur termasuk asik sih ini. Apalagi kalau mau dipakai casual di luar lapangan basket. Menurut gue masih asik-asik aja dipadanin sama celana panjang gitu. Nggak kelihatan basket banget gitu kan. Nggak bulky juga secara desain. Terus potongannya juga low cut. Ini masuk low cut lah ya, atau mid cut ya. Menurut gua in between sih, kayak antara mid cut sama low cut gitu. Iya nggak sih? Dan kalau dari segi pemilihan colorway sih yang paling masuk buat casual ya yang putih ini sama yang triple black. Udah masuk banget. Thank you banget buat abas kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.